Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangannya. Melalui mimbar ini pula khatib ingin berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, hendaknya kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa, orang yang benar-benar dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Orang-orang yang cinta dan rindu kepada perbuatan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, dan menjadi orang yang benci terhadap kemaksiatan atau melanggar aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga melimpah rahmat-Nya, rahmat Allah kepada kita sekalian yang hadir di masjid ini dan semua kaum muslimin dan muslimah di seantero dunia. Hadirin rahimakumullah. Khutbah pada siang hari ini berjudul Umat Islam Antara Kebangkitan dan Keterpurukan. Tema ini mungkin diharapkan kita untuk kembali bisa melakukan refleksi, melakukan muhasabah terhadap perjalanan waktu di mana pada abad ke-15 yang dimulai 1 Muharram 1400 Hijriah oleh para ulama, para ilmuwan, cendekiawan dan aktivis muslim pada waktu itu diharapkan menjadi awal kebangkitan Islam kembali di muka bumi ini setelah ratusan tahun umat Islam berada di dalam keterpurukan peradabannya. Harapan ini didasarkan atas sumber daya alam yang melimpah di seluruh kawasan dunia Islam, dimulai dari Maroko sampai dengan Merauke, dan dari Asia Tengah sampai dengan di Afrika Selatan. Semua menunjukkan wilayah-wilayah muslim di seantero dunia itu kaya akan hasil-hasil pertanian, kaya akan tambang, dan juga sekaligus kaya akan sumber daya manusia. Terlebih lagi ketika telah mengalir petrodolar dari Timur Tengah yang sangat luar biasa besar, maka dunia Islam memiliki harapan bahwa saat kebangkitannya muncul, dan itu adalah ditandai dengan abad 15 Hijriah. Saat ini abad 15 Hijriah sudah 34 tahun yang lalu. Izzul Islam wal Muslimin
seperti yang dicita-citakan, masih bisa kita pertanyakan. Apakah benar sekarang umat Islam sudah mendapatkan kejayaannya? Ini pertanyaan yang seringkali perlu kita renungkan dan kita jawab. Umat Islam ternyata, hadirin sekalian, di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, itu masih tetap tertinggal. Tetap tertinggal. Wilayah negara dengan kebudayaan Islam dan Arab masih tersandra dengan euforia kebangkitan demokrasi atau politik. Tapi kebangkitan ekonomi, ilmu pengetahuan serta teknologi masih belum tampak menjadi sebuah fenomena yang unggul. Pertentangan antar golongan dan kelompok Islam juga masih terjadi di mana-mana. Peradaban Islam Persia dan India juga masih diliputi konflik sektarian setempat. Kawasan dunia Melayu yang sebelumnya dianggap sebagai pusat kebangkitan Islam yang paling spektakuler menjadi kawasan yang masih dilanda ketidakpastian terkait suksesi kepemimpinan seperti di Indonesia dan di Malaysia yang kita lihat sekarang ini. Begitu juga masih gagap ketika beradaptasi dengan proses globalisasi. Inilah masalah yang diangkat dalam khutbah singkat ini, yaitu umat Islam apakah sekarang ini menuju kepada kebangkitan atau justru sebaliknya umat Islam ini melorot menjadi keterpurukan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat yang tadi saya baca di dalam mukaddimah ada di dalam surat Ali Imran. Perintah Allah, wal takum minkum ummatun, dan di antara kamu adalah segolongan orang yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada kema'rufan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian kita juga membaca ayat 110 surat Ali Imran yang berbunyi waltak kuntum khaira ummah, bahwa kaum muslimin adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang ditampilkan untuk manusia. Karena apa kebaikannya? Yaitu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan beriman kepada Allah. Ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 110. Apa yang dimaksud dengan umat? Umat adalah sekumpulan orang yang tinggal di suatu wilayah di mana antara satu dengan yang lain saling bekerja sama berdasarkan keyakinan atau keimanannya, berdasarkan pengetahuannya, nilai-nilai dan norma serta aturan-aturan Islam. Itulah yang disebut dengan umat Islam. Umat Islam ini lahir dan dibangun oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah serangkaian dakwah. Dimulai dari wa'anzir ashiratakal aqrabin. Dimulai dengan memberikan peringatan kepada keluarga yang terdekat. Kemudian dilanjutkan dengan dakwah terang-terangan, dan akhirnya diikuti oleh 1, 2, 3 orang, dan selanjutnya menjadi berpuluh, beratus, beribu, berjuta orang seperti sekarang ini yang mengikuti ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Itulah yang disebut dengan umat Islam. Umat Islam ini menjadi sangat penting dan sekarang ini hampir kurang mendapatkan perhatian. Kata-kata umat, yaitu sekumpulan orang inilah yang dirancang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membangun Masjid Madinah. Umat inilah yang dirancang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempersaudarakan
antara Muhajirin dan Ansor. Umat inilah yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan umat-umat yang lain membangun keadaban, membangun peradaban yang maju yang disebut dengan Madinah melalui sebuah misak, yaitu Misakul Madinah. Hadirin sekalian, sekarang ada kecenderungan melunturnya umat ini. Tandanya apa? Tandanya orang sudah tidak suka lagi sholat berjamaah di masjid. Padahal sholat berjamaah itu mendapatkan pahala atau kebaikan 27 kali dibandingkan sholat munfarid, sholat sendirian. Pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, setiap langkahnya adalah sebuah kebajikan. Mengapa ada pelipat gandaan pahala atau kebaikan dalam sholat berjamaah dan menuju ke masjid? Tidak lain adalah satu proses untuk pembentukan umat. Lah umat yang demikian inilah umat yang pernah tampil, umat yang pernah lahir, yang disebut dalam Al-Quran Ali Imran 110 khairu ummah. Khairu ummah ini bisa dicapai ketika ummah ini menjadi uswatun hasanah. Ummah ini menjadi teladan dalam kebaikan. Dan umat ini menjadi rahmah. Umat ini menjadi rahmatan lil alamin, yaitu dengan keteladanan dan kasih sayang yang ditebarkan melalui individu-individu muslim yang ada dengan masyarakat dan manusia di sekitarnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada paling tidak ada 5 ayat untuk menengarai khairu ummah itu. Umat yang baik, umat yang unggul. Yang pertama adalah ummatan muslimatal lak, Al-Baqarah 128. Yakni sebuah umat yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam sekarang ini juga dilanda penyakit kurang pasrahnya kepada Allah taala, menggantungkan nasibnya kepada pertolongan orang lain dan kurang menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khairu ummah itu juga ditandai dengan moderasi, yaitu tidak ekstrim. Sebagaimana Al-Baqarah 143, ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas. Umat yang moderat, tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. La gharbiyata wala syarqiyata walakinnal Islam. Tidak mengikuti paham-paham yang berasal dari timur dan juga tidak mengikuti paham-paham yang berasal dari barat, tetapi mengikuti dinul Islam. Kemudian umat yang jujur, umat yang unggul. Khairu ummah itu adalah ummatan qaimatan yatluna ayatillah, yaitu umat yang jujur, yang membaca, mendalami dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Umat ini juga umat yang jujur dan umat yang taat. Ummatan muqtasidah, Al-Maidah 66, dan juga umat yang dijadikan teladan, ummatan qanitan, yaitu An-Nahl 120. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa konsep khairu ummah atau umat teladan diawali dengan kesadaran bahwa mereka adalah kelompok yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau 5 hal tadi bisa dipenuhi, maka bangkitlah dan jayalah kaum muslimin. Sebaliknya, ada 2 hal yang sangat dikhawatirkan untuk kaum muslimin, yaitu yang pertama perpecahan.
Ketika kaum muslimin berpecah antara satu dengan yang lain, berperang satu dengan yang lain, maka hancurlah, terpuruklah umat Islam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Innama amruhum ilallah. Sungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Nanti Allah akan memberitahukan tentang perpecahan itu, siapa yang benar dan siapa yang salah. Allah yang akan memberitakan kepada kita, dan kita tidak perlu mencari kesalahan dan kebenaran masing-masing sehingga kita terpecah belah. Hadirin sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengingatkan kita sekalian, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa atas umatku, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, mencintai 5 perkara dan melupakan 5 hal yang lainnya. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawnal uqba. Yang pertama, mereka suka dunia dan lupa akhirat. Wa yuhibbuna dara wa yansawnal kubura. Suka rumah dan melupakan kubur. Wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Suka kepada harta dan lupa kepada hisab. Suka kepada harta dan melupakan perhitungannya. Suka kepada keluarga serumah dan melupakan bidadari surga. Suka kepada hawa nafsu dan melupakan Allah. Mereka jauh dariku dan aku pun jauh dari mereka. Hadis dinukil dari Nasaihul Ibad. Hadirin sekalian, itulah persoalan yang dihadapi kaum muslimin. Keterpurukannya yang pertama adalah disebabkan karena perpecahan, dan yang kedua, manusia kaum muslimin suka kepada keduniawiahan. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah ini perkenankan khatib berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada diri khatib sendiri, akan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, 3 hal yang menyelamatkan. Yang kedua, 3 hal yang merusak. Dan yang ketiga adalah 3 hal yang bisa menebus dosa. 3 penyelamat itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kesepian maupun di ruang publik. Yang kedua, berbuat jujur dikala melarat dan kaya. Yang ketiga, berbuat adil waktu rela dan waktu marah. Itulah yang menyelamatkan kita. 3 hal yang merusak ialah: pertama, teramat kikir. Yang kedua, menuruti hawa nafsu. Dan yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Kemudian wasiat yang ketiga adalah 3 derajat. Kalau kita mau unggul, kalau kita mau kembali menjadi umat yang terbaik, pertama adalah tebarkan salam. Yang kedua adalah suguhkan makanan pada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, sholat malam di saat
manusia sedang tidur. Itulah hadirin sekalian, beberapa hal yang menyebabkan kaum muslimin terpuruk dan beberapa hal yang menyebabkan kaum muslimin bisa jaya. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Adzim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibun qaribud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah sallimna wa sallim dinana wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.